pada Bang, namanya siapa Bang? Lupa Bang, aku Bang. Bang Jack, oke. Bang Jack ini Allah suka sama dia. Tapi ternyata dia sibuk main handphone terus. Nanti handphonenya akan Allah setting ditakdirkan hang. Masih mending. Besok-besok ditakdirkan pecah belah dua. Allah tidak mau diduakan dengan handphone. Itu sebabnya ada Habib Majzub di Jakarta sana. Rohaninya sudah fana, sudah lenyap di dalam nama rahimiyah Allah. Itu kalau ketemu ada orang, dilihat orang itu sudah menyekutukan Allah, membuat bandingan Allah dengan apa? Jika orangnya datang, dia cinta sama mobilnya dicoret-coret. Jika orang ini datang, dia sangat sibuk sama urusan mukanya dicoret. Jika ada orang yang datang sibuk dengan simbol-simbol organisasinya, itu simbol-simbolnya disemprot pakai cat. Karena beliau hukum dirinya bukan hukum syariat, hukum dia hukum mahabbah, hukum cinta. Maka dia cemburu kalau ada orang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan simbol, dengan ini dan itu. Ada loh wali begitu di Jakarta ya. Dan itu jangan ditiru, itu cukup beliau aja. Yang wali begitu dia aja. Yang begitu nggak usah banyak-banyak ya. Kalau di Batam ada, nanti kita lagi pengajian repot Pak nanti ya. Cukup beliau 1-2 aja di dunia ini. Ilahi berarti wahai zat yang mana dia berhak paling dicintai. Itu mana ilah. Ilahi itu juga diartikan sesuatu yang hati kita paling condong kepadanya. Dalilnya mana? Surat, ini banyak di Quran, bukan satu malah ya. Ada beberapa. Kata ilah itu dibandingkan dengan hawa. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawanya, keinginannya sebagai ilahnya, sebagai tujuannya? Maka ilah itu artinya yang maha dituju, yang maha tuju. Tuju itu bukan bahasa Indonesia Bapak Ibu, itu bahasa Melayu lama, artinya sesuatu yang dicinta. Coba tanya sama orang tua-tua dulu, kamu tuju gak sama si Anu? Tuju itu artinya suka. Tujuan, nah sekarang sudah berganti makna. Ya. Maka ilahi, wahai yang maha berhak dituju, dicinta, anta maksudi, tolong bantu aku ya Allah untuk menjadikan hanya engkaulah maksud tujuanku. Itu maknanya ya. Jadi itu minta doa. Allah tenang. Mana yang disembah? Yang dituju apa? Ketenangan atau Allah? Benar. Saya lihat banyak yang datang ke majelis cari ketenangan, bukan cari Allah. Betul. Karena kita menuhankan yang namanya ketenangan, maka Allah tidak kasih ketenangan di tempat namanya disebut. Padahal harusnya apabila disebut namanya, kolbu menjadi tenang. Allah ingin ajarkan ini orang, tenang itu ciptaanku, tenang itu makhlukku. Janganlah engkau tuju dia, tujulah aku. Maka kalau zikir kadang tenang, kadang tidak. Sudah zikir 1000 Allah, kok kadang-kadang tenang, kadang-kadang tidak. Kenapa enggak mesti zikir langsung tenang? Suka-suka Allah yang menciptakan ketenangan. Seandainya Allah boleh dipaksa, seperti kita kemudian bertransaksi, kita bayar, nanti dia kasih barangnya. Enggak begitu. Allah itu maha berkuasa. Suka-suka dia. Jika dia izinkan saat hamba baca namanya tenang, dia tenang.
Jika dia izinkan si hamba melayang pikirannya, melayang. Ini kebanyakan nih kalau lagi zikir melayang-melayang semua. Sampai di mana nih? Rata semua ya. Kidatnya nggak bisa bohong. Makanya ibu-ibu ini lebih senang pengajian aja kan daripada zikiran. Karena kalau pengajian tahu-tahu udah 2 jam. Kalau zikiran lihat tasbih baru 3 kali. Pas sudah baru 33, kapan 100-nya gitu. Ya, kita sering hitung-hitung. Maka Allah pun perhitungan nama kita. Karena tenang itu ciptaan Allah, maka yang dituju cukuplah Allah sumber ketenangan. Gitu ya. Jadi ilahi anta maksudi ya Allah. Bukan tenang bahagia yang aku cari. Yang aku cari engkaulah sumber bahagia dan ketenangan. Gimana? Orang kerja, misalnya anggap saya ini bos, orang kerja sama saya dengan orang jadi istri saya beda nggak? Orang ada anak saya beda nggak? Beda. Kalau dia kerja, ya dapat gaji. Tapi kalau istri saya, rekeningnya, giliran rekening dia, kata Ustadz ahli fikih nih Bu ya, harta suami, harta istri bukan suami. Itu bukan ahli fikih sejati ya. Dalam Islam itu emang harta suami istri itu dibagi. Itu nggak benar tuh kata-kata begitu ya. Itu kejahilan yang difikih-fikihkan. Tidak semua harta suami milik. Kenapa? Antar marah kalau saya sebut. Udah, saya tinggal ya. Jadi ilahi anta maksudi. Coba diulang maknanya apa? Itu yang kemarin terjemahan, Tuhanku engkau tujuanku. Sekarang maknanya menjadi zikir riayah. Wahai Tuhanku, wahai zat yang paling berhak dituju, wahai sumber kasih sayang, wahai pencipta ketenangan, wahai pencipta kebahagiaan, anta maksudi, bantulah aku menjadikan engkau sebagai tujuanku. Gitu ya. Jadi kalau zikir hatinya nggak tenang, tetap zikir nggak? Kalau sholat hatinya nggak bahagia, sholatnya ditinggal nggak? Tapi banyak loh ibu-ibu ngomong gini, aku ini udah sholat ya Allah. Ke Ustadz ngomong, Ustadz aku di sholat Ustadz, udah ikut pengajian Ustadz, udah ikut TKN Ustadz sama ajengan Ustadz. Tapi kenapa aku yang diuji, bukan tetanggaku yang gak ikut ngaji? Benar gak? Oh banyak. Itu bukan di Batam aja, di mana-mana. Ya. Jadi kalau ibu sholat supaya gak diuji gitu, zikir supaya gak diuji, gak usah zikir. Ya. Emang ada ayat hadis yang menyebutkan zikirlah kamu tidak diuji, ada nggak? Ini kalimat tolong diingat. Cobaan ujian itu hanya bagi orang yang menyimpan ego di dalam dirinya. Cobaan ujian hanya dirasakan, hanya menimpa orang yang ada ego dalam dirinya. Ego kepada Allah ini yang paling bahaya. Keakuan, kedirian. Adakah orang yang lebih banyak diuji melebihi baginda Rasulullah SAW? Ada nggak Pak? Istri satu udah pusing kan? Nabi istrinya 13, pusingnya 13 kali. Nabi muridnya 104.000, musuhnya lebih banyak dari itu. Kita nih baru musuhan tetangga udah pusing.
Ustadz baru disindir sama ustadz udah pusing, udah sakit kepala, tak siap berjuang berarti. Ya, masuk ke majelis, ada dia, nggak jadi ngaji. Banyak kan yang begitu? Itu ego namanya. Oh, berarti cari pengajian yang bisa kita kuasai gitu. Hah? Yang bisa akil. Gitu. Mau yang begitu? Gak usah ngaji. Gak usah bertuhan lah, gak usah beragama. Orang yang akan diuji lebih besar itu rasanya kalau dia nyimpan keakuan dalam dirinya. Padahal beban hidup paling besar itu Rasulullah. Ujian paling banyak itu Rasulullah. Asyadun nas bala'an al-anbiya tsummal ladzina yalunahum. Yang paling banyak diuji itu para nabi, lalu pengikut nabi, lalu pewaris nabi. Tapi karena nabi itu keakuannya nol. Kalau kita bukan nol, begini. Kalau nabi itu nol keakuannya, maka nabi tidak merasa diuji. Coba ibu gak kenal sama orang, terus disuruh sama dia, siapin minum buat aku. Itu ujian ego loh. Ya, kita kan ngomong, kamu siapa nyuruh-nyuruhku, gitu gak? Kenapa sama suami malah belum minta suami kita kasih? Karena ego cinta sudah lebur kepada suami. Saya nggak mau loh ya nafkahin yang bukan istri saya, nggak mau. Capek ngeraktir 20.000 aja ngitung-ngitung, ngasih Pak Ogah 2.000 aja kayaknya gimana gitu ya, benar nggak? Kita mau U-turn tuh ya, mau muter balik, tiba-tiba ada Pak Ogah ngeluarin 5.000 aja kayaknya rumit. Tapi kalau sudah senang seseorang, mau dia makan berapa aja, kris gitu ya, selesai. Ketika seorang yang kita suka mau bayar, dia bingung, udah dibayarin bang, senengnya bukan main. Kenapa ada orang mau berkorban begitu? Karena egonya beberapa sudah lebur kepada orang yang dia suka. Dan Rasulullah SAW disebut Al-Habib, Habibullah, kekasih Allah, karena keakuannya sudah lebur dalam cinta kepada Allah. Maka Sayyidah Aisyah masih bertanya. Sayyidah Aisyah ini masih dalam bimbingan Rasulullah. Sahabat itu pasti ada keakuannya. Ini ibu-ibu kan sering kritis nih sama suami. Nah, itu mungkin pewaris Aisyah barangkali ya. Kita perlu memaklumi itu. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah, suamiku, engkau ini kan sudah diampuni, ngapain capek-capek sholat? Benar juga kan? Cerdas berarti ini orang. Sayyidah Aisyah itu cerdasnya bukan main. Udah diampuni kok, masa masih pikiran? Saya ketemu kalimat yang begitu, ini bukan perempuan yang ngomong laki-laki. Dia ngomong ke seseorang yang ngerasa dirinya wali. Apa kata dia? Masa wali wiridan gitu. Masa wali capek-capek zikiran? Kan wali. Kalimat ini mirip dengan Sayyidah Aisyah. Kan engkau Nabi, sudah dijamin, ngapain lah sholat sepanjang itu? Ngapain capek-capek berjuang? Kan sudah dijamin sama Allah. Paham? Apa jawaban Nabi SAW? Afala an akuna? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang mengekspresikan rasa cinta, rasa terima kasihku kepada Allah? Jadi mustahil orang syukur berterima kasih kalau dia nggak cinta. Maka ibu-ibu ini nggak akan pernah menghargai suami, menghargai guru kalau tidak ada rasa cinta. Kenapa kita hargai orang tua? Karena kita cinta melihat beliau. Ya. Jadi serius ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggak tahu salah suara saya apa salah ibu ini ya. Barangkali itu sedikit makna daripada ilahi entah maksudi waridahmatullah. Jadi kalau merem, ini cara teknik baca ya. Ini yang dilupakan banyak orang Islam.
ada satu nikmat di dalam diri, yaitu nikmat bernafas dalam-dalam. Coba bernafas dalam-dalam ya, oke. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan, oke. Ikut saya, 1, 2, 3. Buang. Ini bukan lagi yoga, Bu ya. Yoga itu nama temanku. Lagi coba nafas yang dalam, itu pendek, masih pendek. Karena kebiasaan nafas pendek, maka ketika nafas panjang langsung kayak mentok. Benar nggak? Coba nafas lebih panjang. Sudah? Nah, sekali lagi. Bismillah. Tarik nafas pelan-pelan aja. Jangan bunyi. Baca, Ilahi, wahai Tuhanku, bantulah aku menjadikan Engkau satu-satunya tujuanku. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini membuang semua cinta dari dalam kolbu, kecuali cinta hanya kepada Engkau. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau baca Ilahi anta maksudi, nafas dulu, jangan buru-buru. Tarik nafas. Nah, ini nikmat bernafas yang dalam, yang kemudian oleh ahli pernafasan disebut nafas perut, seperti suara Bunda tadi, Bunda Bahriyah ya. Hah? Bahra. Oh, maaf Bun ya. Ya, Ustadz Junaidinya udah keliru, saya ikut keliru. Gak mau disalahin. Jadi kalau kita bersuara dalam, nanti akan ada yang disebut ketenangan. Dan orang zikir itu dia mulai memperhatikan dirinya, diri kita yang paling dekat namanya nafas. Maka orang zikir itu pasti tenang nafasnya. Gitu, benar nggak? Nah, ini kelebihan orang berzikir. Jadi zikir itu berefek kepada tubuh, kepada paru-paru, kepada saluran nafas, sehingga orang ini bernafas tenang. Jangan sampai ilmu ini hanya dipraktekkan orang dari luar Islam semata, padahal ilmu itu ada di dalam ilmu zikir. Itu baru satu teknik Bapak Ibu. Ya, ada namanya zikir habsun nafs, tahan napas. Teknik-teknik itu banyak. Waktu saya pertama kali kena pandemi, jadi sakti kita habis juga nih ajengan. Setiap pandemi datang itu saya kena. Maka saya yakin pandemi itu ada, virus itu ada. Kalau teman-teman saya nggak percaya, ya sudah. Ya, emang dibuat, emang ada dan dibuat, dan kita kena gitu. Kenapa kena? Ya mungkin karena di dalamnya ada penyebabnya yang menyebabkan dia hidup. Ya. Mungkinkah anjing galak mengejar kita kalau tidak ada daging di tangan? Nah, gitu kata ulama dulu. Mungkinkah virus itu bekerja di badan jika tidak ada komorbid di badan? Nah, itu namanya. Ya. Mungkinkah syaitan menjerumuskanmu jika tidak ada noda di hatimu? Jadi syaitan itu melihat ada noda di kolbu kita, itu yang dipretelin sama syaitan. Dan noda paling kuat itu namanya keakuan. Merasa diri penting. Ego inilah yang membuat orang suka marah-marah. Ego inilah yang membuat guru dan murid berpisah. Suami istri kemudian panas. Kawan dan kawan tidak baikan. Tetangga dan tetangga kemudian, apa kata orang Batam kalau perang mulut itu? Gaduh. Begaduh gitu ya. Kayak bahasa Melayu ya. Emang Melayu ya. Saya lupa, rasanya kayak masih di Jakarta ya. Bacaka. Basyara. Ayo. Ilahi anta maksudi. Jadi cara bacanya tarik nafas yang dalam pelan-pelan, lalu baca satu nafas, dimaknai di dalam hati. Lalu kalimat kedua, waridhaka matlubi. Ridho itu artinya kerelaan.
Rela ini lain dengan pasrah. Rela itu menerima, tak bersyarat. Pasti yang di depan saya belum ridho sepenuhnya dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan pasangannya, dengan tetangganya, dengan gurunya. Itu sebabnya ada anak tengkar dengan orang tua, ada murid kemudian terlalu kritis kepada gurunya. Dalam secara keilmuan itu oke, tapi dalam ilmu tasawuf itu masalah. Dalam ilmu di kampus kami diajarkan untuk mengkritisi orang terdahulu, bahkan profesor kami sendiri. Tapi dalam tasawuf tidak. Karena tasawuf bukan ilmu akal, bukan ilmu kritik mengkritik. Tasawuf itu ilmu rohani, ilmu cinta. Pencinta tidak pernah mengkritisi yang dicintainya. Jadi kalau masih mengkritisi pasangan, berarti kita belum cinta-cinta amat sama dia. Kita masih bersyarat sama. Maka permintaan waridhaka matlubi ini permintaan besar. Ini bukan main-main. Ini ujung semua thariqah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah aku tanpa syarat. Padahal kita ini banyak dosa. Jadi kita ini minta sama Allah gak tanggung-tanggung. Tapi giliran Allah menuntut kita sesuatu, kita bersyarat. Ya Allah, saya sholawat 1000, tolong kabulkan hajatku. Ini belum ridho. Makanya ada 2 maqam, radiyah, mardiyah. Radiyah itu si hamba ridho kepada dirinya karena dia ridho kepada ilahinya. Karena si hamba belum ridho menerima Tuhannya, maka dia menuntut. Kalau zikir 165 berharap tenang, kalau khataman berharap hajatnya kabul. Dia masih bersyarat bertuhan, belum betul-betul ridho bertuhan. Kalau kita bersyarat kepada Allah, kata Imam Notailah, jika engkau bersyarat kepada Tuhanmu, fa anta matlubun, maka engkau dituntut bil juhdi. Apa bil juhdi itu? Kesungguhan. Mesti sungguh-sungguh. Tapi kita kan banyak minta diskon sama Tuhan. Oleh karena itu, kata Imam Bahauddin Naqsyabandi, Syah Naqsyabandi, apa kata beliau? Ini bukan menunjukkan thariqatnya paling hebat, bukan. Tapi di masa itu thariqat yang ada, thariqat beliau di Uzbek. Syekh Omar Khalwati sudah wafat, maka beliaulah yang kemudian mengembangkan ilmu zikir. Kata beliau, thariqatuna nihayatut turuq. Thariqat ini, cara ini bukan kenaqsyabandiannya, bukan, tapi metode ini. Sekarang orang salah paham, dikira Naqsyabandi begitu, itu nama kelompok, bukan. Manhaj sistem berzikir dengan cara ini, apapun aliran thariqahnya, inilah nihayatut turuq, inilah ujung dari semua thariqah. Thariqah itu ujungnya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Jangan buat khatam di sini. Pesantren ya, buat zikir di sini. Pasti banyak jamaah datang ke majelis zikir karena ada hajat, benar nggak? Itu bagus, tapi kurang sempurna. Untuk pemula biarin, kita biarkan aja. Tapi untuk orang yang sudah ingin menempuh jalan menjadi salik, menjadi orang yang ingin bertemu jalan kepada Allah, maka ini mazmum, ini tercela. Itu sebabnya mesti punya mursyid. Sekarang banyak orang masih muda, saya juga masih muda, tapi saya ngaji ini sudah tua. Ya, ini bukan pamer, tapi tahadus bin nikmah. Umur 9 tahun sudah dengar orang ngaji hikam, umur 11 sudah ngaji kitab hikam, umur 13 sudah suluk, alhamdulillah, dan sampai hari ini tidak berhenti saya suluk. Saya masih suluk Bapak Ibu, dan tidak berhenti cari mursyid. Walaupun sudah dapat izin mendirikan zawiyah, tetap bulan Ramadan kita buat suluk. Tapi saya tetap berguru kemanapun, karena ilmu Allah tidak terbatas.
kata para imam kita Syekh Abdul Qadir Jilani dan Sidi Ahmad Rifai, man alimallah, siapa yang sudah kenal Allah, alima, dia akan sadar, anna hazal ilm, anna hazihil ma'rifah bahrun la sahilalah. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan dengan bahasa umum. Ini adalah samudra tanpa ujung. Samudra tanpa ujung. Kalau Selat Melaka masih ada ujungnya, masih kelihatan ujungnya. Ini nggak ada ujungnya. Maka orang bermakrifat itu ilmunya nggak putus-putus, terus menetes di dalam kalbunya. Maka kitab-kitab lama itu nggak boleh berhenti, dia mesti dilanjutkan dengan kitab yang baru. Waridha kamatlubi, ridhamu ya Allah yang kami pinta, yang kami mohon. Maka ini puncak dari orang berthariqah. Itulah yang disebut tasawuf. Manhaj ini adalah ujung dari semua thariqah. Oleh karenanya saya ketemu Mursyid Syazili, dia baca ilahi anta maksudi. Saya ketemu Qadiri, dia baca ilahi anta maksudi. Ketemu orang thariqat Samaniyah, ketemu thariqat macam-macam, dia baca ilahi anta maksudi. Jadi ini kalimat sembarang atau gimana? Ini istimewa. Ya. Jadi yang kita minta, kita datang kepada Allah, Allah terima kita tidak bersyarat. Maka berkatalah seorang hamba,